to my channel John Pimpong. Play hard till the end, Pimpong never die. Balik lagi bersama John Pimpong di sini dalam sesi Pongkes, podcastnya Pimpong. Seperti biasa, Pongkes kali ini gua kedatangan bintang tamu yang sangat spektakuler. Di samping gua sudah ada Om Edi Suryanto. Beliau adalah pemilik Go RCC. Nah, untuk daerah Cikarang, Bekasi dan sekitarnya sudah sangat familiar. Bagaimanakah keseruannya? Tonton terus sampai habis. Tapi sebelum itu, kita spin dulu, John. Oke John, balik lagi bersama John Pimpong di sini. Sebelumnya gue juga sudah melakukan prokes, jadi acara ini sudah sangat aman ya John. Kemudian untuk John semua yang belum subscribe, ayo dong subscribe dulu channel John Pimpong agar John Pimpong semakin berkembang lagi. Dan seperti biasa, nyalakan lonceng notifikasinya, like, komen, dan share videonya ke seluruh komunitas tenis meja dimanapun berada. Baik, John semua, di samping gue sudah ada bintang tamu. Kita langsung sambut saja, ini dia Om Edi Suryanto. Om Edi, gimana kabarnya Om Edi? Kabarnya baik Mas Adi, terima kasih. Alhamdulillah. Terima kasih Om Edi ini sudah menyempatkan waktunya untuk Pongkes kali ini. Kemudian Om Edi, nah di sini juga John, untuk kesempatan kali ini Pongkesnya sedikit berbeda ya. Ini teksnya mungkin lesehan Pongkes ya, masih apa ya, unik lah. Mungkin pertama kalinya Pongkes John Pimpong lesehan gitu Om ya, jadi ya biar santai gitu ya Om ya. Nah Om, gini Om, lagi sibuk apa nih Om Edi sekarang? Ya lagi liburan, lihat penonton kegiatan tenis meja antara turnamen One Sport. Wah gitu. Jadi intinya kita cuma lihat perkembangan tenis meja di Kabupaten Bekasi dan khususnya di Cikarang dan sekitarnya gitu Mas Edi. Oh, berarti hari ini ternyata ada turnamen tenis meja juga Om ya? Oke, terus Om Edi, nah kita sharing ke teman-teman John Pimpong semuanya. Om Edi ini pertama mengenal tenis meja itu mulai dari mana sih Om? Dulu saya kenal tenis meja itu awalnya dulu itu ya saya kan pertama hobinya di bola. Oh bola. Ya. Jadi semenjak mengenalnya tenis meja itu semenjak ikut alhamdulillah usaha kecil-kecilan catering. Jadi intinya saya kejadian berapa kali kita main bola sering cedera, tah kesleo, tah kaki bengkak, tah apa. Jadi kalau tiap malam tuh saya harus nyari apa sih olahraga yang ringan untuk supaya badan kita masih sehat terus gitu Mas Adi. Berarti awalnya diawali dengan apa sih, olahraga apa gitu Om ya? Betul. Oke, tapi kan sekarang kan Om Edi ini kan udah terkenal banget ini, main tenis mejanya udah jago. Wah, pokoknya seluruh Jabodetabek udah pasti mengenal lah Om Edi ini. Luar biasa. Kemudian pengen tahu nih Om Edi ini pakai blade apa sih Om? Saya pertamanya sih pakai blade yang murah-murahan. Terus sering ikut bola banyak sama coach Asep Deka. Asep Deka. Ya, itu semenjak dulu tuh tahun sekitar 2001-2000-an mungkin tuh saya dibimbing oleh beliau. Gitu. Terus saya disaranin, Pak Edi harus pakai karet ini, harus pakai pad ini gitu. Jadi seolah-olah saya ngikutin coach Asep Deka. Alhamdulillah sampai sekarang beliau masih latih saya dan ngasih semangat terus lah intinya ke saya untuk di tenis meja. Karena saya kalau nggak di tenis meja sekarang udah nggak ada kegiatan olahraga bola, sudah nggak berani karena umur juga udah makin tua gitu. Jadi kalau seolah-olah tuh sekarang saya fokus olahraga tuh emang di tenis meja gitu Mas Edi. Oh gitu. Jadi, nah makanya John semua, saya
berkenalan dengan Om Edi ini sudah lama banget ya Om Edi ya. Ya, Dulu itu ya. saya ingat banget itu sekitar 2012 Om ya. Ya, dulu saya sebelum bisa main jadi itu masih di Purlima saya. Oh enggak Om. Nah dulu itu sejarahnya aku ketemu Om Edi itu di Spintok Om ya, nama Ya, grupnya itu ya. betul. Dan itu Ya. kebetulan lokasinya ada di Gemalapik ya Om ya. Oh, Gemalapik ya. itu masih daerah Cikarang ya John ya. Ya. Nah itu di situ pasti banyak pemain-pemain senior. Contohnya ada Om Parno Om ya, Betul. termasuk juga Om Asep ya, Betul. Om Roy, Om Roy, siapa lagi Om? Om Jordan. Om Jordan, wah pokoknya masih banyak Pokoknya lagi. dulu masih banyak senior-senior. Senior. Dan sekarang pun masih aktif ya, alhamdulillah masih bisa berkumpul Om ya, gitu ya Om ya. Nah, gitu. Nah, gini Om, ini adalah salah satu jersey-nya RCC nih. Wah, suatu kebanggaan sekali saya bisa mengenakan. Nah, di sini ada yang unik nih Om. Ya. Kan di sini logonya apa ini Om, bisa dijelaskan Om? Ada Oh. bed, terus ada Catherine. Nah, ada RCC. Nah, RCC itu tuh seperti apa sih, maksudnya apa sih Om? RCC itu singkatannya dari usaha saya Mas Adi. Oh, usaha gitu. saya itu kan CV Restu Cahya Catering. Oh, Jadi ya. gitu. Cahayanya itu saya ambil dari anak saya. Oke. Jadi catering kan ya mungkin dari saya usaha catering gitu kan. Makanya saya ambil saya singkat dari RCC. RCC. Gitu kan, Restu Cahya Catering. Oh, gitu. gitu. Jadi mudah-mudahan saya ambil dengan hikmahnya dari usaha sama untuk bikin nama ini ya kita diambil berkahnya untuk semuanya gitu Mas Edi. Ya. Amin. Nah, yang saya dengar ini Om Edi ini punya GOR RCC ya. Nah, itu kan banyak orang-orang melihat ke sana, kita bermain ke sana. Nah, itu awal mulanya membentuk GOR RCC ini bagaimana sih Om bisa sampai terkenal banget Om? Gimana Om ceritanya? Jadi awal mulanya kan pertamanya di perumahan Cikarang Baru. Cikarang Baru. Depan rumah sendiri. Oh iya, oke. Iya kan. Ya, Waktu itu ya. kan kita sebelum bangun itu dari meja satu. Meja satu. Jadi saya lihat perkembangan kok teman-teman banyak suka yang minat pingpong. Saya tambahin meja 2. Terus saya kok minat lagi masih pada ngantri, saya tambahin meja 3 Wah, gitu. Jadi sampai mungkin kemarin itu sampai meja 4 Mas Adi. Cuma Meja habis, 4? ya sampai Luar habis meja biasa. 4 kayaknya. Tapi terus akhir-akhir itu saya lihat kok perkembangan tenis meja kok sekali makin menurun. Saya punya ide. Jadi mau saya persempit, jadi saya bangun dulu untuk kos-kosan. Oh, kos-kosan. Oh, gitu. Ya kan. Tapi semenjak saya bangun kos-kosan di bawah itu ada tempat latihan 2 meja. Dua meja. Dua meja itu kan Ya. jadi kok tambah banyak lagi nih. Tambah banyak kan lagi. gitu kan. Iya, benar. Jadi tambah banyak lagi gitu Mas Adi. Jadi saya langsung inisiatif kasihan. Kalau pas lagi mau main harus ngeluarin motor yang kos. Betul. Terus habis ngeluarin mobil juga yang diparkir. Jadi semenjak itu saya habis bangun tuh perkiraan sekitar 2 bulan 3 bulan. 2 bulan Itu kok di rumah. saya harus inisiatif. Kok kasihan saya melihat teman-teman pengen nyari olahraga kok. Ya. Jadi kok seolah-olah harus ngeluarin barang-barang motor contohnya gitu. Makanya kemarin itu saya minta pertemuan sama Pak Humas namanya Pak Raden. Pak Raden. Oh iya. Beliau saya panggil, saya kasih tempat lokasi, ya kan. Saya ajak pertimbangan lah. Jadi seolah-olah tuh saya mau bikin tempat untuk komunitas tenis meja itu saya nggak pribadi, saya punya ide Mas. Oh, gitu. Jadi saya minta pemasukan untuk teman-teman tuh kan. Ini ada tempat nih, nggak usah mikirin free apa begini, ya kan. Wah, luar Jadi biasa. alhamdulillah Pak Raden memang orangnya cocok, sayanya cocok kayak ini. Tapi ada 1-2 yang nggak cocok, tapi Iya. kan itu udah ya wajar lah. Betul, Intinya betul. saya niat bikin GOR RCC ini Mas Edi. Jadi intinya saya intinya untuk ibadah Mas Edi. Ibadah. Bisa untuk nyenengin teman-teman yang penghobi tenis meja Mas Edi. Ya jadi alhamdulillah saya udah dibantu dengan disupport dengan teman-teman, jadi GOR RCC tambah bagus. Tambah ini kan bukan dari pihak saya Mas Edi. Betul. Jadi untuk komunitas Cikarang itu alhamdulillah kompak sekali yang saya Alhamdulillah. salutnya sampai saya kadang bersyukurnya sama teman-teman sahabat Cikarang. Iya. Apalagi kalau seandainya GOR mau ada
apa namanya itu renov nih. Renov. Ya, alhamdulillah teman-teman bisa untuk baik semuanya. Artinya teman-teman juga ikut andil semua gitu Om ya. Betul. Berarti artinya itu Gor RCS itu dari pertamanya di depan rumah Om Edi sendiri Ya, betul. dari meja 1, kedua sampai ketiga, akhirnya yang keempat. Keempat. Keempat kok malah tambah sepi-sepi. Oh, Jadi gitu. habis itu kok saya cenderung daripada kita tanah kosong, betul. ya saya mikir makin tua kan harus untuk menghidupin anak Mas Adi. Betul, Jadi saya punya ide, saya bikin kos-kosan supaya untuk nanti persiapan saya lebih tua, Iya. untuk anak sekolah, untuk apa kan jadi itu loh, Iya, betul. penghasilan sekolah Iya. kos-kosan gitu Mas Adi. Jadi saya ya alhamdulillah saya masih punya keluarga diberi kesehatan, bisa masih bantu yang orang-orang yang bisa dibantu. Iya. Jadi itu prinsip saya seperti itu Mas Edi. Luar biasa sekali. Jadi akhirnya teman-teman khususnya di Bekasi dan Cikarang bisa merasakan adanya Gor ya. Makanya Gor itu dipindah ke di sini ya. Tempatnya namanya apa? Ya tempatnya sih di Kampung Ciberem. Ciberem. Mas Edi. Jadi awal mulanya yaitu saya kan sebelum ikut gabung komunitas kemana-mana kan dulunya saya pertama ikut komunitas Robek Mas Edi. Robek, oke baik. Waktu awal mulanya saya ikut Robek, ya kan. Saya dengar waktu saya masih pemula, masih ibaratnya saya masih kenal belum teman belum banyak, sempat kesulitan nyari tempat latihan tenis meja. Bahkan untuk iuran pun kita harus latihan harus bayar 500.000, harus berapa gitu kan. Jadi saya seolah-olah itu kok mau buat silaturahmi aja betul. Nah makanya saya punya inisiatif, punya ide saya supaya membuat basecamp untuk Robek juga. Kebetulan sudah saya bikin basecamp, tapi orang Robeknya nggak pernah nongol. Makanya saya sungguh kecewa juga sebenarnya. Dulu pada teman-teman katanya berbondong-bondong pengen nyari basecamp nih, latihan. Bahkan udah saya kasih kualitas untuk tenis meja untuk olahraga pun kalau dipikir saya lihat juga ada cukup layak. Sudah cukup layak sekali menurut saya. Tapi ya itulah namanya orang banyak. Orang ini ya kita harus sadar diri juga Mas Edi. Iya betul. Jadi sempat juga mikir untuk teman-teman Robek juga untuk basecampnya ya, tapi masih kurang optimal mungkin ya. Oke, jadi nanti buat PR juga ya nanti kedepannya seperti apa untuk Robek, jadi agar lebih fokus lagi karena basecampnya sudah tersedia di Gor RCS ya. Bahkan nggak ada pungutan biaya pun. Bahkan free berarti ya. Pokoknya saya kan udah nggak. Bahkan untuk teman-teman semuanya untuk nggak khususnya Cikarang pun ya semua kalau seandainya punya hajat ada pengen penepan mau ngadain tur mini mau ngadain punya hajatan mau buka open dengan di sini nggak ada pungut biaya Pak. Alhamdulillah. Nggak ada pungut biaya Pak. Kalau beliau pun mau ngasih uang kebersihan untuk asli silakan. Cuma kalau saya pribadi saya alhamdulillah nggak pungut biaya. Jadi kalau kita kan udah disiapin untuk kotak Mas Edi. Betul. Ada kotaknya juga Om ya. Oh ya. Kasihan ya kadang kita untuk bantu untuk musola, bayar listrik. Kadang teman-teman kan ada yang sering ke musola, ada yang suka parkir, ada teman-teman yang ini. Berarti kan saya alih seperti itu. Gitu luar biasa. Jadi kan semuanya tuh mengalir. Mengalir. Berarti paling enggak penduduk di sini bisa diikut sertakan ya. Ya intinya gitu sih ya. Jadi semuanya bersama-sama berjalan lancar. Betul. Amin. Tapi secara tidak langsung kan berarti artinya penduduk sini juga dan teman-teman mendoakan Om Edi semua kan ya. Oke, berarti ternyata dari situ ya awal mulanya tercetusnya Gor RCS. Nah, gini lagi Om Edi. Nah, tadi kita sudah membahas awal mulanya. Nah, sekarang ada nggak sih pahit manisnya dalam membangun Gor RCS ini Om? Kalau pahit manisnya ya pasti ada Mas Edi. Iya kan. Ya kalau dibilang pahitnya, manisnya pasti ada. Kalau pahitnya kalau seandainya kita membangun Gor ini, kalau seandainya orang saya harus keluarin uang sekian kan mungkin kalau kita namanya nggak penghobi, nggak untuk bantu untuk teman-teman ya kita susah Mas Edi. Betul. Karena makanya kalau kita intinya kita niatnya ibadah satu. Terus dua kalinya untuk supaya para anak-anak yang masih kecil-kecil biar semangat untuk
kedepannya masih Ya, betul. Ya kan? Jadi ada bibit penerus gitu Betul, ya. maksud saya tuh supaya anak-anak itu biar arahnya untuk olahraga, karena posisi sekarang anak-anak itu kan banyak permainan HP, Betul, kan juga nggak betul, jelas. betul. Makanya kalau mungkin ada kesibukan untuk tenis meja, mungkin udah beda kan Iya. gitu loh maksudnya. Bahkan saya alhamdulillah untuk beberapa kali dibantu dan disupport oleh guru kita Pak Singgi, Pak Singgi, yang ya. selama ini support. Kalau saya dibilang muridnya Oh, saya ini, murid. makanya saya harus belajar ke guru. Betul. Jadi guru saya itu emang Pak Singgi, Pak Singgi. suka ngasih informasi positif ke saya, bisa ramein Gor RCC, dan bahkan insya Allah nanti mudah-mudahan saya bulan Desember tanggal 345 kalau nggak salah itu. 345. Nah, ya saya mau ngadain bekerja sama dengan Mekarta di Oranye Conte Mas Hadi. Oh, itu turnamen apa itu Om Edi? Ya itu intinya terbuka lah, Oh, terbuka. nasional. Nasional itu Itu- intinya saya untuk nyemangatin para atlet yang gagal PON. Oh, gitu. Jadi saya tadinya mau ngadain di Gor RCC, tapi saya sounding sama bos Mekarta. Wih, luar Alhamdulillah, biasa. saya dibantu support gitu. Wah, Makanya alhamdulillah kita masih bisa untuk jalanin semangat atlet-atlet lah. Betul. Kasihan Betul. atlet selama ini yang udah latihan tiap hari, kita mau ngejar prestasi, tapi kan gagal kan, beliau mungkin agak kecewa. Betul. Berarti termasuk saya boleh ikutan dong Om? Boleh. Oh, ya, boleh. Jadi kan juga pemain bagus. Enggak. Gitu kan. Nah, kalau itu saya masuk divisi berapa Om? Kalau Mas Edi kan ya mungkin udah di umum lah. Wow. Jadi untuk Jon semua jangan lupa ikut partisipasi di dalam ajang turnamen tingkatnya nasional Om ya. Nasional ada, Nasional. junior juga Junior ada. Lahiran 2005 kalau nggak salah juga ada. Oke. Sama divisi juga ada. Jadi ada 4 kategori. Oh, 4 kategori. Empat Luar biasa. Ya, 4 kategori itu kalau nggak salah itu. Berarti jangan lupa tanggal berapa Om? Tanggal 345 Pak, hari 345 awal Desember lah, ya, awal Desember itu. Oke. 3 hari mungkin nanti, insya Allah tuh nanti mulai hari Jumat, Sabtu, Minggu. Oke. Untuk Jon semua harus pada ikutan biar pengalamannya tambah gitu Om ya. Betul, ya. Tambah banyak temen ya, Betul. silaturahmi Silaturahmi itu pokok. Ya, Oke, jadi luar biasa. silaturahmi untuk tenis meja itu pokok. Hmm. Jadi kesulitan apapun yang penting kita niatnya positif semuanya. Alhamdulillah mungkin nanti kita berjalan dengan lancar. Amin. Itu yang saya minta tuh seperti itu. Mas Oke, Edi. ya semoga nanti teman-teman juga bisa merasakannya gitu Om ya. Nah, Om, ngomong-ngomong soal RCC, saya pengen tahu dong fasilitas apa saja sih yang ada di Gor RCC ini Om? Untuk fasilitas RCC sih alhamdulillah ya seadanya dulu Mas Adi. Ya seadanya itu ya Iya, pokoknya iya. yang apa untuk kebutuhan insya Allah ya kita sediakan. Ya selama ini yang udah ada ya paling ya sementara ya cuma minum-minuman, makan-makanan apa juga. Iya. Terus mudah-mudahan ya nggak lama juga ada teman dari Jawan Sport itu mau nyiapin tempat-tempat alat tenis meja. Oh, jadi perlengkapan tenis meja. Ya, rencananya nggak pakai lama, mungkin insya Allah Jawan Sport mau naruh di tempat luar sisi. biasa. Berarti kalau saya mau beli perlengkapan tenis meja, Nah, saya jauh-jauh. langsung kita cocok. Luar biasa. Makanya di sini insya Allah apa yang nggak kekurangan untuk di Gor sini, insya Allah nanti kita dirundingkan lah. Rundingkan. Suara lah gitu. Berarti itu proyeknya bagus banget itu Om. Jadi semakin lengkap gitu Om ya. Jadi supaya teman-teman itu juga nggak kesulitan mau nyari apa juga nggak kesulitan. Betul. Jadi ya teman-teman itu biar tambah semangat lah intinya gitu. Jadi apa yang untuk keluhannya, apa untuk yang masukan positif di Gor RCC dari teman-teman kita pun kita tetap dijalankan. Gitu. Yang penting kan kita kompak. Betul, yang penting kompak dulu Om. Jadi makanya kalau untuk selama ini saya perhatiin di di grup kita itu kan alhamdulillah kita aman-aman aja. Jadi ya khususnya untuk tenis meja ya kita bahasnya tenis meja. Kalau saya gitu. Jadi di grup Cikarang ini pun saya jarang monitor, jarang apa. Ya intinya kalau grup khusus tenis meja ya khusus tenis meja. Betul. Tapi kalau grup untuk politik ya kita ke politik. Gitu. Berarti Makanya- jangan dicampur adukan gitu ya. Saya pun sama, kalau grup ini tentunya saya usaha belanja pun ya kita sama yang lain ya nggak bisa disatukan Iya, gitu. betul. Jadi intinya ayolah kita teman-teman
khususnya untuk Cikarang dan sekitarnya, marilah kita untuk tambah semangat untuk latihan tenis meja. Untuk latihan pun di sini bebas, bebas. Pokoknya kalau ada teman yang mau main dari pagi sampai pagi bebas. Mau nginep boleh dong? Boleh, ada tempatnya udah disiapin kok. Tempatnya udah disiapin, kalau yang mau nginep mau ibaratnya udah disiapin gitu. Kalau seandainya nggak udah mau sih mikirin bayar, mikirin apa, bahkan kalau mau makan kalau nggak ada duit tinggal minta, nanti ke karyawan saya pasti juga disiapin. Oh, luar biasa. Jadi intinya untuk teman-teman khususnya untuk daerah-daerah Cikarang dan sekitarnya, rajinlah untuk berlatih. Nah, gini Om Edi, nah tadi saya perhatiin yang mencolok di mata saya di belakang Om Edi ini ada apa sih Om? Oh, itu untuk persiapan itu Mas Adi. Selama ini kan ya, sering kejadian di tempat tenis meja di mana-mana, kadang yang berumur udah mungkin apa namanya ya, udah tua, kadang maksain sampai semangatnya Mas Adi. Jadi sekarang alhamdulillah, terima kasih kepada Dokter Ari. Dokter Ari. Ya, terima kasih. Mudah-mudahan dibales rezekinya. Amin. Alhamdulillah saya ada difasilitasi untuk apa namanya itu ya, tabung oksigen ya. Tabung oksigen. Oksigen ini Wah, luar fasilitas biasa. GOR RTC nih. Wah, luar biasa. Ya, jadi Semakin lengkap saja ya, Om ya. Jadi alhamdulillah Dokter Ari atas donaturnya untuk apa namanya itu Tabung oksigen. tabung oksigennya. Ya, tapi kan tadi alhamdulillah teman-teman kan jadi bagus lah intinya Bagus, untuk ya. itu. Berarti tingkat kenyamanannya di GOR RTC semakin bertambah. Alhamdulillah. Jadi ya kita untuk bantu dari teman-teman, kekompakan kita itu Mas Edi yang penting kan. Kalau kita kompak pasti kita nyaman. Betul. Kalau satunya nggak kompak pasti kita hancur. Betul. Jadi satu yang saya maksud tuh alhamdulillah tuh grup di Sahabat Cikarang tuh kompak. Apalagi untuk kesehatan sosial tuh alhamdulillah teman-teman pada peduli banget gitu loh. Betul. Peduli banget. Alhamdulillah saya memang GOR RTC itu yang saya tunjuk sebagai pembasnya Pak Raden. Jadi alhamdulillah beliau yang sangat rajin, sangat untuk bimbing, untuk monitor anak-anak semuanya. Alhamdulillah beliau sangat sabar. Saya salut juga sama beliau. Biasa. Artinya di sini juga Om Edi nggak hanya sendiri ya, ada Pak Raden juga dan teman-teman mungkin udah seperti dianggap keluarga sendiri ya Om ya. Saya pasrahin, jadi intinya tolong GOR ramaikan aja saya. Yang penting saya kadang udah capek kerja gitu Mas. Jadi saya kadang lihat senang teman-teman main itu kita udah itu udah senang. Betul. Jadi, Alhamdulillah. Nah, jadi ternyata di samping hanya cuman bermain tenis meja, berarti di sini juga sudah dianggap keluarga sendiri gitu Om ya. Bahkan saling membantu gitu Om ya. Oke. Kemudian Om Edi di GOR RTC sendiri sudah berapa pertandingan atau pertandingan apa saja yang di GOR RTC pernah diselenggarakan Om? Oh, yang banyak itu ya kita peresmian itu kalau nggak salah awal 2020 ya. Akhir 2020 ya, 20 Desember itu kalau nggak salah peresmian awal GOR RTC buka. Terus ya habis itu kan Pak Singgih yang sering ngadain terus itu kan, dari Singgih berapa dari teman-teman yang ngadain arisan, mini apa ya. Jadi intinya kalau tiap malam Sabtu, malam Minggu itu kan ada ya kecil-kecilan termini. Oh, termini. Dan itu setiap hari malam Minggu kali Om ya. Minggu malam Sabtu, kalau nggak salah tiap minggu itu yang ngadain ya gitu. Jadi alhamdulillah teman-teman pada semangat gitu. Oh, alhamdulillah. Kemudian, nah, Om Edi di sini kan sudah termasuk boleh dikategorikan GOR RTC ini kan sukses ya untuk daerah Bekasi dan sekitarnya. Nah, ada nggak sih kiat-kiat khusus dari Om Edi sendiri agar tenis meja di daerah Cikarang khususnya di GOR RTC ini penuh terus gitu Om? Pengunjungnya maupun atlet-atletnya datang dari manapun. Ada nggak sih kiat-kiat khusus Om? Ya sebenarnya sih saya nggak pengen banget sih Mas Edi ya. Jadi intinya tuh kan ya tadi saya sudah tasrain ke Pak Raden itu ya. Jadi intinya kan silakan GOR RTC itu diramaikan semaksimal mungkin Mas Edi gitu ya. Jadi kan seolah-olah tuh kan saya udah ngasihin ke Pak Raden. Oh gitu, oke baik. Tolong atur, tolong jadwal mau gimana pun, tolong masih semangat anak-anak yang ibadah masih belajar.
beliau yang sudah saya amati seperti itu alhamdulillah berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Oke, berarti sudah dipasrahkan oleh orang percaya kasarnya seperti itu ya, Betul, oleh para iya. diri itu sendiri. Nah, ngomong-ngomong soal RCC lagi nih, ada nggak sih jadwal khusus untuk di RCC sendiri untuk bermain tenis meja? Kapan aja sih untuk orang terbuka atau orang umum gitu? Kalau jadwal RCT itu sebenarnya kan dari hari Senin, Rabu, Jumat, Sabtu, Minggu Mas Adi. Oh, gitu. Jadi kalau untuk Selasa sampai situ kan bebas mungkin dari sore ke ini. Kalau khususnya kalau untuk habis maghrib sampai itu kan saya pakai dari member orang Lipo. Oh, Jakarta. oh, Jadi Selasa Kamis itu. Mas Adi. Jadi kalau selain hari itu free bebas untuk tamu-tamu dari manapun. Yang termasuk tadi boleh nginep gitu ya Om ya? Oh, luar biasa. Bebas, itu bebas. Tempat juga udah disiapin. Siapa yang mau nginep di sini, tempat juga udah ada AC-nya. Oh ya udah nyaman banget Ya, pokoknya, luar jadi biasa. silakan kalau ada yang mau tempat di sini, mau ibaratnya pulang jauh, mau tidur di sini bebas. Bebas, alhamdulillah. Berarti di sini sudah dikasih kesempatan, kebebasan. Kalau misalnya teman-teman mau pulangnya jauh bisa nginep di sini gitu. Boleh Mas. Wah, Bebas, luar biasa, bebas. luar biasa. Nah, Om Edi, terakhir Om Edi. Nah, ada nggak sih harapan khusus untuk GOR RCC kedepannya seperti apa, sekaligus untuk atlet-atlet tenis meja ada di Bekasi Om? Intinya untuk kedepannya RCC ya mudah-mudahan RCC itu selalu berkembang, selalu berkibar terus lah. Intinya untuk para teman-teman dan anak-anak yang paling semangat yang kecil-kecil itu bibit-bibitnya intinya jangan sampai berhenti lah. Betul. Kita semangat terus. Kita harus bimbing, harus disupport terus yang anak-anak yang kiranya khususnya anak kecil ya Mas Adi ya. Biar kiranya ada minat untuk latihan, untuk apa, kita harus support. Betul. Supaya nanti biar kita tuh bibit Kabupaten Bekasi ini biar ada gitu. Iya, betul. Saya maunya tuh seperti itu. Selama ini kan yang banyak bibit kan dari Jawa Barat, Dari ya kan, Barat, Bandung, betul. terus dari mana, Garut, apapun kan. Tapi seolah Kota Bekasi, Kabupaten Bekasi itu jarang yang ada bibit seperti itu gitu Mas Edi. Iya. Makanya saya tuh ada wacana untuk nanti bimbing anak-anak yang masih anak kecil itu ya. Untuk latihan dari apa, untuk nanti kedepannya nanti gimana, insya Allah nanti harus saya dipikirkan. Oh gitu, luar biasa. Berarti artinya komedi ini berpikirnya nggak hanya di sini saja, nanti untuk tahun-tahun berikutnya gitu Om ya. Betul Mas Adi. Bagaimana caranya nanti teman-teman atau orang-orang di Bekasi bisa maju gitu Om ya. Pikiran saya seperti itu Mas Edi. Jadi soalnya saya lihat kalau lihat kota-kota yang lain itu pun kok ada bibit segitu banyaknya. Kenapa? Saya lihat kota Bekasi, Kabupaten Bekasi nggak ada nggak ada bibit-bibit gitu Mas Edi. Iya. Apalagi kalau pas lagi ada pertandingan event-event kayak pemain Porda, PON, kita harus beli pemain dari Betul, mana kan gitu kan, dan kan sayang gitu. Kenapa nggak harus mendidik dari awalnya kita di sini gitu loh. Apalagi kan di sini juga banyak anak gitu ya. Kalau kita di-support, disemangatin kenapa nggak bisa kan gitu. Itu yang saya yang masih di ulok-ulok saya itu kadang belum tercapai gitu Mas. Makanya mudah-mudahan GOR RCC ini membawa berkah untuk semuanya. Amin. Dan untuk anak-anak yang semangat belajar tuh kita harus support. Betul. Biar supaya kita maju. Betul. Nanti kemungkinan juga kalau saya punya anak, saya bakal Betul. taruh di sini terus. Ya, betul Mas Adi. Ya pokoknya kita sebagai orang tua kalau untuk anak kiranya positif olahraga kita harus dorong terus Artinya. Ya, oke, baik. Iya. Berarti artinya GOR RCC ini punya cita-cita ke depannya agar atlet-atlet khususnya di Bekasi itu bisa tampil nih. Ini orang Bekasi ternyata masih bisa bersaing dengan kota-kota atau daerah-daerah lain gitu. Daripada kita pakai PON, Porda, kita beli pemain, itu orang dari luar ini, bukan masalahnya uangnya ya. Kita namanya kebanggaan dari pribumi sendiri Ya, gitu. pribumi, betul. Nah, gitu maksud saya tuh. Jadi itu yang selama ini yang saya harus pikirkan di situ. Ya mudah-mudahan ya doanya dari teman-teman semuanya intinya. Semuanya kita diberi kesehatan dan kita harus support yang anak-anak yang kiranya semangat untuk berlatih. Betul. Ternyata GOR RCC ini memang luar biasa sekali, sudah terbukti, sudah banyak orangnya,
terus untuk proyek kedepannya juga sudah jelas dan fasilitasnya juga sudah menurut saya sudah lengkap sih, menurut lengkap. Nah, kemudian Om Edi, terima kasih sekali untuk podcast kali ini. Semoga Om Edi rezekinya semakin bertambah, Amin, Mas selalu diberikan kesehatan dan diberikan kemudahan. Amin, amin Mas Edi. Terima kasih kepada Bos Edi. Semoga apa yang dicita-citakan Bos Edi bisa tercapai ya. Amin, amin, amin. Semoga RCSS semakin lebih berjaya lagi. Amin, amin, amin. Dan Bos Edi juga pialanya semakin bertambah. Amin, 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 ya, amin. Baik, sekali lagi terima kasih kepada Om Edi. Sehat-sehat terus, salam untuk keluarga, tetap semangat untuk latihan dan peduli dengan sekitarnya. Oke, baik. John semuanya, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih yang masih stay tune sampai akhir nontonnya. Bagaimana keseruan Gor RCC, bagaimana silaturahmi, bagaimana prestasinya, proyeknya ke depan seperti apa. Menurut saya luar biasa sekali. Itu saja untuk podcast kali ini. Seperti biasa, stay safe and healthy, stay cool.